Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 semuanya, apa kabar? Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran agama yang hidup hari ini. Kita masih membahas tentang Sabta Timira dan kita juga masih dalam situasi COVID-19. Untuk itu selalu tetap menjaga yang namanya kesehatan ataupun protokol kesehatan. Anak-anakku ya, hari ini materi yang kita bahas adalah contoh-contoh perilaku Sabta Timira, kemudian dampak perilaku Sabta Timira, dan upaya-upaya untuk bisa menghindarkan diri dari pengaruh Sabta Timira. Ya, itu materi kita sekaligus menjadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Supaya proses pembelajaran kita lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yunama Swaha. Pranayama. Karusudana. Om Sudamam Swahu. Om Ati Sudamam Swahu. Om Wapra Sudayo Nama Nama. Om Karna Sudayo Nama Nama. Sikap Amustikarana. Doa belajar mulai. Om Purwe Jato Brahmano Brahmacari Dharma Wasana Stapa Soda Tistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Yestam Dewasca Sarwa Amritna Sakama. Om Santi 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 Om. Ya, baiklah anak-anakku, ya hari ini kita akan menjelaskan tentang Sabta Timira kembali ya. Kita melanjutkan penjelasan daripada Sabta Timira. Ya, bagian-bagiannya adalah surupa, yaitu gelap karena wajah tampan atau cantik. Dana itu gelap karena kekayaan, guna itu gelap karena kepandaian, kulina gelap karena keturunan, kemudian yohana gelap karena keremajaan, sura gelap karena minuman keras, kasuruan gelap karena keberanian. Nah, ini wajah cantik ya, wajah cantik. Siapa yang tidak ingin cantik anak-anak ya? Wajah cantik ini termasuk surupa. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu kepada wajah kita, sering merubah-rubah wajah kita, nah ini bisa dikategorikan surupa. Nah ini gambar apa anak-anak ya? Ini gambar orang yang sedang melempar uang ya, orang yang sedang selfie dengan banyak uang. Ya. Ini orang kaya ini ya. Nah kemudian, nah ini kalau orang menemukan sesuatu berarti pintar kan? Nah, kalau orang yang menemukan sesuatu itu berarti orang pintar. Nah ini namanya pohon keturunan. Ya pohon keturunan anak-anak ya. Kemudian ya ini bisa dikategorikan sebagai simbol daripada gambar keturunan gitu ya. Meskipun ini tidak 100% seperti itu kan, Ibu hanya memberikan contoh sedikit saja ya. Ini masa remaja, biasanya masa puber ya. Ini masa remaja. Ya. Ini adalah minuman keras anak-anak ya. Ini harus kita hindari. Ini macam-macam minuman keras ini nggak boleh kita konsumsi seperti ini ya. Ini harus kita hindari karena ini berbahaya bagi kesehatan. Nah ini kalau kita lihat gambar ini, apa yang ada dalam pikiran kalian anak-anak? Melompat dari ketinggian jatuh di laut. Nah ini berani ya, keberanian. Melompat dari tebing satu tebing ke lain, wah ini luar biasa ini, pemberani anak-anak ya. Kita lihat sekarang contoh-contoh perilaku Sabta Timira yang harus dihindari seperti apa ya. Kita lihat Slokantara Sloka 21 Sura Saraswati Laksmi Ityata Madakaranan Madayanti Nacana. Ini itu sudah Ibu jelaskan pada pertemuan kemarin ya, bahwa ada 3 macam hal yang bisa membuat orang mabuk, yaitu tua, Saraswati dan Laksmi. Tua itu adalah minuman keras, Saraswati pengetahuan, dan Laksmi itu kekayaan. Ini yang bisa membuat orang mabuk ya. Kalau ada orang yang nggak mabuk dengan ketiga ini, maka dia disebut purusa, orang utama ya. Nah, ini kita lihat contoh perilaku Sabta Timira, surupa. Apa contoh surupa? Mabuk dengan kecantikan, melakukan operasi plastik karena tidak puas akan wajah yang dimiliki.
melecehkan atau menghina orang yang memiliki wajah lebih jelek dari kita. Suka membanggakan diri kepada orang karena merasa cantik atau tampan, menggunakan kecantikan dan ketampanannya untuk melakukan penipuan. Ini contoh daripada surupa. Nah ini ya, kalau orang operasi plastik kan ada seperti ini, misalnya gambarnya kalau kita lihat ya, ada before the after ya. Sebelum dioperasi wajahnya seperti ini nih, sudah dioperasi menjadi tambah cantik. Nah ini sebelum diobati misalnya tangannya jadi hitam ya, setelah diobati menjadi putih. Nah, operasi plastik, implan, sulam alis itu merupakan hal-hal yang ya bisa dikategorikan sebagai surupa ya. Lo nggak boleh orang cantik, boleh saja ya, asal tidak berlebihan mempermak ya. Kita harus mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan dari Sang Hyang Widi. Kalau misalnya ingin mempermak kembali ya, sesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Ini. Nah, kemudian ada pungli, lintah darat, merampok. Ini termasuk apa ya? Pungli, lintah darat, merampok, termasuk mabuk kekayaan ya. Nah, kemudian ada dana tadi ya. Ini berkaitan dengan dana. Dana itu mengambil uang yang tidak menjadi haknya, korupsi. Mengambil bagian orang lain sehingga orang tersebut mengalami penderitaan. Bekerja siang malam tanpa menghiraukan yang lain demi mendapatkan uang lebih. Suka berpoya-poya atau menghambur-hamburkan uang. Nah ini termasuk contoh dana juga. Guna itu mabuk kepintaran ya. Contohnya memiliki kepandaian membuat bom atau untuk mengebom orang yang tidak berdosa. Mencuri data orang lain dengan keahliannya meretas komputer orang dan digunakan untuk kejahatan. Menggunakan kepandaiannya untuk menipu atau mengelabui orang lain. Kemudian menggunakan kepandaiannya untuk mencari-cari alasan yang tidak benar agar dirinya terbebas dari sanksi. Nah, ini termasuk contoh daripada guna. Mabuk kepintaran. Kulina, mabuk keturunan, merasa diri anak orang kaya sehingga suka berpoya-poya. Merasa diri anak pejabat sehingga suka melanggar aturan. Merasa diri anak seorang terpandang sehingga sering mengganggu ketentraman orang. Merasa diri orang tuanya hebat atau cerdas sehingga suka menakut-nakuti orang lain. Ini termasuk mabuk keturunan atau kulina. Yohana itu mabuk masa remaja. Merasa diri selalu awet muda sehingga lupakan tata krama hidup. Suka berkelahi karena mudah tersinggung karena merasa diri muda. Suka bermalas-malasan karena merasa masih muda dan belum memiliki tanggung jawab keluarga. Nah ini ya. Sura, mabuk minuman keras. Suka minum minuman keras di jalanan hingga mabuk. Menggunakan obat-obat terlarang atau narkoba. Suka mabuk-mabukan sehingga sering melakukan hal-hal negatif. Nah ini termasuk sura. Kasuran, mabuk keberanian. Menggunakan kekuatannya atau kesaktiannya untuk merusak fasilitas umum. Suka melawan orang lain karena merasa diri paling sakti. Suka berkelahi dengan orang lain karena merasa diri paling hebat, kuat dan tangguh. Suka mengganggu orang lain dengan menggunakan kekuatannya. Ya, sekarang kita prediksi dampak negatifnya apa? Ya. Dampak negatif Sapta Timira, kalau kita lihat positifnya, ya, kalau positif dari surupa itu apa? Disukai orang banyak, gampang mencari pekerjaan yang berhubungan dengan dunia kecantikan, kan gitu. Kalau negatifnya sekarang, sombong, gampang terjerumus ke dalam lingkungan negatif. Nah itu ya. Kemudian kita lihat lagi dampak dari dana apa? Ya, kalau positifnya, keinginan untuk apa terpenuhi, bisa untuk berdana punya, membantu orang-orang yang nggak mampu. Negatifnya biasanya suka menghamburkan uang. Kita lihat dampak guna. Apa dampak guna? Positifnya dibutuhkan oleh banyak orang, organisasi, perusahaan. Negatifnya sombong, menggunakan kepintaran untuk hal yang negatif misalnya ya. Gitu. Dampak kulina, positifnya lebih mudah berurusan baik dengan unsur pemerintah maupun swasta. Negatifnya sombong, tidak mau bergaul dengan orang yang lebih kurang. Biasanya seperti itu ya. Nah kemudian Yohana dampaknya apa? Positif, penuh dengan pencarian diri, mencari ilmu dan pengalaman yang banyak. Negatifnya tawuran, ikut geng-geng ya. Nah itu biasanya ya. Dampak sura, dampak minum-minuman keras, positifnya apa? Menghangatkan badan jika digunakan dengan baik untuk upacara caru.
Negatifnya, mabuk-mabukan, miras, narkoba. Kita boleh minum minuman keras tapi tidak berlebihan, anak. Kita sesuaikan dengan situasi. Misalnya kita berada di ketinggian dengan kondisi cuaca yang dingin sekali, boleh kita minum anggur misalnya, tapi sedikit, jangan banyak-banyak. Ini hanya untuk menghangatkan badan. Ya. Kalau kita minum yang banyak, ini namanya mabuk, ya. Mabuk minuman keras. Dampak kasuran, keberanian. Positifnya, berani tampil dalam acara apapun, pede, pintar bergaul. Negatifnya apa? Sombong, cuek, ya. Bahkan sampai ada yang bunuh diri, berani bunuh diri. Nah, sekarang bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan supaya bisa menghindarkan diri dari perilaku Sapta Timira? Sembahyang tentunya, pasti itu harus, ya. Bergaul dengan orang dharmika, dana punya, memanfaatkan ilmu dengan baik, menjaga diri dengan baik, tahu keadaan diri, bersyukur. Nah, ini penting sekali, penting untuk kita lakukan, ya. Sembahyang, bergaul dengan orang dharmika, dana punya, memanfaatkan ilmu dengan baik, menjaga diri dengan baik, tahu keadaan diri, bersyukur. Nah, ini penting sekali. Kita lihat sloka tentang Sapta Timira. Ini sudah tadi Ibu jabarkan, ya. Sloka antara 21. Ya. Kemudian kalau cerita Sapta Timira, bagaimana nanti bisa kalian ciptakan sendiri tentang cerita perilaku Sapta Timira. Nah, ini juga akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, ya. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu Made sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya apa yang Ibu Made sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sekali lagi, Sapta Timira sebagai perilaku, ya, yang harus kita hindari, karena Sapta Timira itu merupakan 7 kegelapan yang dimiliki oleh orang, ya, oleh seseorang yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Antara lain, ya, mabuk karena kecantikan dengan melakukan operasi plastik misalnya, itu harus kita hindari. Kalau nggak penting tidak usah kita melakukan operasi plastiknya. Nah, kemudian apalagi dana ini, dana melakukan korupsi jangan, karena berdampak bagi kita dan juga bagi orang lain. Kemudian kita merasa diri paling pinter. Kalau kita pinter, gunakan untuk hal yang positif, jangan gunakan untuk hal yang bersifat negatif. Ya. Kemudian ketika kita masa remaja, Yowana, kita gunakan masa remaja ini dengan sebaik mungkin, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan kita dan juga orang lain. Nah, kemudian kulina, berhubungan dengan keturunan. Kalau kita keturunan orang mampu, keturunan seorang bangsawan, mari kita gunakan keturunan ini supaya mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, apa misalnya yang harus kita lakukan supaya mampu bermanfaat bagi orang lain, ya. Nah, kemudian kalau kita memiliki keberanian, gunakanlah keberanian itu sebaik mungkin dan pada situasi dan kondisi tertentu, ya. Jangan menggunakan keberanian ini kepada hal-hal yang bersifat merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa Umade sampaikan untuk pertemuan kita kali ini, ya. Yang jelas Sapta Timira merupakan 7 macam kegelapan, mari kita hindari. Mari kita hindari bersama. Caranya bagaimana? Dengan selalu melakukan sembahyang, bergaul dengan orang-orang baik, sering berdana punya kalau kita lagi punya, memanfaatkan ilmu dengan baik, menjaga diri dengan baik, tahu keadaan diri, dan yang paling penting sekali adalah bersyukur. Ya, mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Salam sehat.